Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islamil aqidah wa ja'ala qur'ana imamah wa ja'ala rasulillahi uswatun hasanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil alamin innaka hamidum majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara, Bapak Hendrianto Sitoros Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Yang terhormat Bapak Haji Samsul Tanjung STMH selaku Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Abangda Haji Suryaman MPD, dan yang kita muliakan, yang kita sanjungkan, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Abangda Jurul Bakti Ajis SAG MA. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah hari ini di bawah kepemimpinan Abangda Jurul Bakti Ajis, insya Allah pendidikan di Labuhan Batu Utara akan semakin maju dan akan semakin gemilang. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, pada puasa ke-16 ini saya ingin membawakan tema Ramadan adalah komputerisasi orang beriman. Apa artinya? Seorang sutradara, bahkan seorang produser, ketika sutradaranya menyuting itu filmnya, sinetronnya, sebelum film itu ditayangkan, hadirin, sebelum film itu akan kita lihat di televisi kita, di siaran-siaran kita, sutradara yang pintar dan cerdas, dia akan mengedit film tersebut agar tampilannya cantik, agar tampilannya menarik, agar indah kita menonton dan menyaksikan film tersebut. Apa artinya? Orang beriman, kita yakin di padang mahsyar nantinya, di hari kelak nantinya, Allah akan memperlihatkan film-film kita, dari kita lahir sampai kita wafat, dari kita tidur sampai terbangun. Allah akan memperlihatkan, Allah akan menontonkan film-film kita selama hidup kita di atas muka bumi ini. Ramadan, kalau film tadi sutradara itu yang mengedit filmnya agar kita bisa melihat tampilan yang cantik dan menarik, orang beriman, Ramadan ini adalah komputerisasi orang-orang beriman. Ketika nantinya kita tak ingin, kita tak sudi dan tak redha ketika Allah melihatkan film-film kita, film itu sangat buruk dan jelek kita melihatnya. Kenapa? Karena seumur hidup kita amal kebajikan tak pernah kita lakukan, tapi maksiatlah yang sering kita laksanakan. Sebelum film itu ditayangkan oleh Allah, sebelum layar itu nanti dikembangkan oleh Allah, orang akan menyaksikan keburukan-keburukan kita. Film kita akan jelek, tak cantik tampilannya, tak menarik orang memandang dan menontonnya. Di bulan Ramadan ini, mari kita edit dosa-dosa kita. Mari kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita. Kalau ada suaranya, mari kita edit agar cantik suara itu. Kalau kurang jelas tampilannya, kita edit tampilan itu agar nanti film yang Allah perlihatkan kepada kita sebagai pemeran utama akan menjadi rating yang nomor 1, yang orang akan menunggu dan tepuk tangan karena keindahan film yang akan kita tayangkan. Ramadan inilah tugas kita
mari perbanyak amal kebajikan, mari perbanyak solat-solat sunnah kita, dan mari terus memperpanjang tali silaturahim kita, menebar ukhuwah antar sesama kita. Lalu Ramadan visinya hanya satu. Apa visi Ramadan? Visi Ramadan hadirin terdapat di ujung ayat yang saya bacakan tadi. Apa itu? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu apa sebenarnya takwa ini, Ustaz? Kalau dulu guru saya di pesantren, dia pernah berbicara, menceritakan ada hikayat. Ada satu tumbuhan berdampingan antara pohon kelapa dengan pohon terong. Mereka berbicara saling ejek mengejek. Apa kata kelapa ketika berhadapan dengan terong tadi? Wahai terong, katanya, ada apa? Sangat buruk hidupmu, terong. Daunmu yang biasa-biasa saja, pokokmu yang kecil, tapi pohon buahmu sangat besar, wahai terong. Sungguh kasihanlah pokokmu, wahai pohon terong. Lalu apa kata terong? Dia orang yang bertakwa. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Apa kata terong kepada pohon kelapa tadi? Wahai kelapa, boleh jadi pokokmu yang begitu besar, daunmu bisa dijadikan sapu lidi, buahmu bisa dijadikan inti, tapi ketahuilah, ketika kita nanti dipertemukan antara kelapa dengan terong di dapur ibu-ibu, ketika suaminya bertanya, istriku, adindaku, kau masak apa sore hari ini? Yang dijawab ibu itu tadi, tak akan pernah masak kelapa. Tapi yang dikatakannya adalah, istriku, kau masak apa sore hari ini? Yang dikatakannya adalah masak terong. Artinya apa? Bagaimanapun bentuk fisikmu, bagaimanapun melimpah hartamu, jabatanmu yang tinggi, tapi amal kebajikan, manfaat, dan di akhir hayatmu nantilah kau baru tergolong akan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ramadan ini visinya harus mendapatkan predikat bertakwa di hadapan dan di sisi Allah. Apa misinya? Misinya adalah tingkatkan amal kebajikan. Mari ikut sholat tarawih, tapi jangan hari ini kita perlihatkan. Hari ini banyak umat manusia yang menjadi hamba-hamba Ramadan. Kita ini hamba Allah, kita hamba Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Tapi hari ini kenyataannya banyak di antara kita yang menjadi hamba Ramadan. Apa artinya? Kalau Ramadan puasanya bagus, kalau Ramadan salatnya tepat, kalau Ramadan silaturahimnya diperpanjang, kalau Ramadan dia sering hadir ke masjid. Tapi di luar Ramadan, semua ini pekerjaan-pekerjaan, kewajiban-kewajiban yang di bulan Ramadan, di luar Ramadan tidak kita lanjutkan rutinitas kebaikan di bulan Ramadan ini. Hadirin para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Lalu apa lagi hikayat takwa ini? Ramadan itu adalah sahrun tarbiyah, mendidik kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa, insya Allah akan kita dapati bulan Ramadan ini, yakni komputerisasi bagi kita orang beriman, agar nanti kita bisa menjadi rating pertama di hadapan dan di sisi Allah. Ada sahabat Rasul bernama Abdullah bin Abu Bakar Ali Idrus. Dia punya seorang anak yang tumbuh remaja. Dia katakan kepada anaknya, "Anandaku, iya ya, hari ini kau telah tumbuh menjadi remaja. Sudahlah agaknya kau harus meneruskan estafet dakwah yang selama ini ayah sampaikan." "Siap ayah," kata anak Abdullah bin Abu Bakar Ali Idrus. "Tapi ananda, apa ya? Satu pintaku, kalau kau ingin menjadi seorang pendakwah, apa itu ya? Silahkan kau pergi kemana tempat, carikan dan berikan kepadaku makhluk yang lebih hina daripadamu." Anak Abdullah bin Abu Bakar Ali Idrus ini dia lari, dia mencari makhluk mana yang paling hina daripada dirinya. Ketika di pasar, kumandang azan asar sudah tiba.
Dia masuk ke masjid, ada dilihatnya seorang ayah-ayah tak mau masuk ke masjid. Keluar dari masjid, dia selesai sholat asar, dilihatnya bapak tadi tak kunjung melaksanakan sholat asar. Berkata dalam hatinya, inilah yang harus aku bawa ke hadapan ayahku agar aku lulus menjadi seorang pendakwah. Dia lebih hina daripada aku. Ingin dihampirinya tadi bapak-bapak tersebut, hadirin, berkata dalam hati kecilnya, oh iya, siapa yang bisa menjamin bapak ini lebih hina daripada aku? Bisa jadi dia tak ke masjid karena bajunya kotor, kena najis. Bisa jadi nanti selepas aku pulang, dia malah melaksanakan sholat asar. Tak ada jaminan aku lebih mulia dan dia lebih hina. Berangkat lagi ini putra Abu Bakar Ali terus mencari mana yang lebih hina daripada dirinya. Sampai-sampai dilihatnya ada seekor anjing di dalam kubangan sampah mengorek-ngorek sampah. Ia katakan dalam hatinya, oh inilah yang harus kubawa ke hadapan ayahku. Ini makhluk lebih hina daripadaku. Ingin ia ambil anjing yang hina tadi. Berkata pula dalam hati kecilnya, oh siapa yang bisa menjamin anjing ini lebih hina daripadaku? Iya, amalnya tak diperhitungkan, tapi kalau dosaku yang banyak, dosaku lebih banyak daripada anjing itu. Anjing itu tak masuk neraka, tapi aku bisa menjadi masuk nerakanya Allah. Boleh jadi aku nanti yang akan menjadi lebih hina daripada seekor anjing ini. Artinya apa? Di bulan Ramadan ini, di ceramah yang singkat ini, kajian rutin yang dilangsungkan oleh Dewan Pendidikan, marilah bulan puasa ini kita jadikan alat untuk kita orang yang beriman, agar nantinya dosa-dosa kita tahun yang lalu, maksiat-maksiat kita yang kita kerjakan sebelum tahun ini, mudah-mudahan bisa Allah hapuskan dosa-dosa kita, dan di hari Idul Fitri nanti layaklah kita mendapatkan predikat yang paling bertakwa di hadapan dan di sisi Allah. Artinya nol keburukan yang ada pada diri kita. Mungkin hanya ini sekilas yang dapat saya sampaikan. Saya juga masih fakir dan masih belajar dalam berdakwah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita berdoa agar kiranya Allah mengangkat wabah Covid 2019 dari Labuhan Batu Utara, umumnya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, agar cepat berakhir dan agar kita bisa melangsungkan kehidupan yang sehari-hari kita kerjakan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, terutama untuk Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara, agar terus berlomba-lomba dalam kebajikan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Anak itik main di sawah, di atas batu, di atas batu minum air. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.